Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita pada pembelajaran 3 halaman 97 ya. Untuk bahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung tab channel dan cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke, kita akan bahas pembelajaran 3. Saat ini manusia telah mampu mengamati luar angkasa dengan lebih detail. Ya, ada teleskop Hubble ya, salah satunya yang diorbitkan di luar angkasa ya. Nah, gunanya apa? Kalau teleskop ada di luar angkasa tidak terpengaruh oleh atmosfer bumi, karena atmosfer bumi ya itu terdiri dari gas-gas yang bisa membelokkan arah cahaya atau membiaskan cahaya. Kalau langsung di luar angkasa kan lebih gambar yang didapat lebih real ya, tanpa ada pembiasan dari atmosfer. Dan atmosfer itu kan penuh partikel-partikel, akan mengurangi ketajaman juga. Nah, jadi pengamatan pada luar angkasa itu lebih bagus. Oke. Nah, sehingga bisa mengamati lebih detail dan cepat ya. Ini merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop bernama Hubble, ya, informasi yang didapatkan tentang keadaan luar angkasa semakin jelas dan cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Diskusikan bersama teman sebangkumu mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil perkembangan teknologi. Tidak usah jauh-jauh ya. Smartphone kita, smartphone ini adalah suatu benda yang sangat canggih ya, sangat canggih sekali ya. Ini harganya bisa murah karena dibuat dalam jumlah besar. Kalau tidak, harganya ini sangat-sangat mahal seharusnya. Misalnya kamu menggunakan buku, pensil, atau menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu orang menggunakan sebuah papan kecil atau yang disebut sabak ya, dan menuliskannya dengan menggunakan kapur atau arang dulu. Namun saat ini kamu juga melihat orang menggunakan alat elektronik untuk mencatat, tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya ya. Mungkin bentuknya seperti pena, tapi ini isinya bukan tinta ya. Jadi ini untuk menulis di atas pad yang secara elektronik tercatat nanti secara digital ya, pena digital ya. Bersama dengan teman sebangkumu tentukan kurang lebih 5 benda ya yang ada di sekitarmu. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan sama dengan masa lalu. Apakah kamu apa yang dapat kamu simpulkan dari diskusimu tersebut? Oke. Kurang lebih 5 benda yang ada di sekitarmu, cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini. 5 benda ya. Yang pertama ya, satu, yang benda yang berkembang mungkin lampu ya. Dulu lampu pertama menggunakan lampu ya. Untuk perangkat dulu mungkin menggunakan kayu bakar ya, api unggun, seperti dulu menggunakan kayu bakar ya, seperti api unggun gitu ya. Terus ya, saya kasih gambar sekalian. Jadi di sini api unggun untuk penerangan kalau malam ya, di gua-gua ya. Terus berkembang menjadi mungkin lampu ini ya, lampu minyak. Lampu minyak ya, berkembang menjadi lampu minyak, atau mungkin lilin ya, lampu minyak ya. Terus berkembang lagi ini lampu minyak ya, sekalian keterangan, lampu minyak ya. Terus berkembang lagi menjadi bola lampu listrik ya, bola lampu listrik ya, lampu listrik. Yang dulu masih bola lampu ya, bolam. Sekarang kebanyakan lampu pakai LED ya, LED ya.
ini lebih efisien. Lampu LED, lampu LED, light emitting diode, ya. Jadi ini semacam dioda, emitting diode, ya. Sekarang kebanyakan lampu menggunakan ini, lebih efisien di listriknya. Sebelum LED ini sebenarnya ada lampu neon, ya. Sebelum LED ini ada lampu neon. Lampu aja perkembangannya sudah lumayan banyak, ya. Ya, di sini ada lampu neon, lampu dengan gas neon, ya. Lampu neon, ya. Kita mengenalnya dengan lampu TL dulu, ya. Ada trafonya, ya. Ya, gini, ya. Lampu neon, lampu neon, lampu neon, lampu TL, ya, lampu yang bisa berpendang. Jadi macam-macam, bola lampu, lampu neon, LED. Ini mungkin akan ada perkembangan lagi, siapa tahu, ya. Tapi yang paling canggih ini LED. Ini dari lampu. Terus kemudian dari alat tulis, alat tulis. Dulu orang menulis di batu, di prasasti, ya, menulis di batu, ya, menulis segala sesuatu di batu, ya. Terus ditemukannya kertas, menulis di kertas, ya, menulis di kertas, ya. Nah, sekarang kita menulis secara digital, dengan ditemukannya komputer dan jaringan internet, ya. Ya, menulis secara kita di komputer, Nah, kita misalnya gambarkan laptop gitu, ya. Nah, sekaligus gambarnya. 3, perkembangan teknologi, mungkin kendaraan, ya. Dulu kendaraan masih pakai kuda, ya, pakai kuda, ya. Gambar kudanya jelek sekali. Ya, kuda, ya. Terus kemudian mesin uap, temukannya mesin uap, ya, sehingga ada kapal api, ya. Ini lebih dulu daripada mobil, ya, mesin uap, ya. Kemudian ditemukan diesel, terus kemudian ada mobil, ya, mesin bermotor, mobil. 3, ya. Kemudian yang keempat, apalagi, ya? Keempat, misalnya komunikasi, ya. Komunikasi dulu pakai surat, ya, surat. Sekarang menjadi SMS, ya, surat elektronik, ya, SMS atau grup WA, ya, surat elektronik, surel, ya. Dulu menulis dulu suratnya, dikasih perangko, dikirimkan Pak Pos, ya, hanya untuk mengirim kabar baik itu aja bisa sampai 1 bulan nyampe, ya. Sekarang cukup SMS atau surat elektronik, ya, atau singkat surel, ya. SMS ini macam-macam, ya. Sekarang bisa pakai WA, bisa macam-macam. SMS artinya short message service, ya. Kemudian yang kelima, apalagi yang teknologi semakin canggih, ini lampu sudah, kendaraan sudah, yang bisa kita nampak bedanya, ya. Siaran broadcast, dulu pakai surat kabar, ya, untuk berita, ya, news, surat kabar, ya. Jadi berita-berita dari surat kabar. Lalu muncul radio, ya, radio, ya. Terus kemudian muncul televisi,
ya, jadi ada gambarnya, ya. Dulu hanya tulisan, terus jadi radio, televisi, sekarang internet, ya. Kalau internet lebih bisa tulisan, bisa gambar, bisa macam-macam, ya. Media broadcast, dia komunikasi. Ini tersambung ke internet, ke cloud, ya, internet. Ya, bagaimana kita mendapat informasi seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Modernisasi memang telah memengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Bagaimana modernisasi mengaruhi masyarakat kita? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Modernisasi dan budaya masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru. Jika hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi jika norma masyarakat tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Sikap mental budaya masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, peduli lingkungan, ya. Modernisasi memengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya atau menyesuaikannya. Misalnya Jember Fashion Carnaval. Di sini fashion seperti ini bukan budaya kita sebenarnya. Mungkin dari Prancis mungkin, ya. Fashion seperti ini kita tidak menerimanya secara langsung, ya, apa adanya seperti di sana, tapi kita menyesuaikan, menambahkan dengan budaya Indonesia menjadi seperti ini. Ini mendunia, ini, ya. Jadi parade seperti ini yang mendunia, selain, ya, sebelumnya ada itu di Brazil, ya, di Brazil. Sekarang di Indonesia ada juga di Jember, ya. Modernisasi akan mempengaruhi masyarakat yang akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Melalui inovasi, budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan teknologi. Misalnya, modernisasi akan mempengaruhi masyarakat yang akan mempertahankan budaya-budayanya yang diturunkan dari nenek moyangnya, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali budaya-budaya untuk mempertahankan dan diperkaya. Melalui inovasi, budaya masyarakat, ya, dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi, misalnya melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna, arti, nilai-nilai budaya tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval JFC yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional, ya. JFC digagas oleh salah satu putra asli daerah, Dinan Faris. Ia telah berhasil membuat mata masyarakat nasional maupun internasional untuk mengarah ke Kabupaten Jember. Sebelumnya Kabupaten Jember hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Kehidupan agraris masyarakatnya ternyata tidak menghalangi kreativitas warganya untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu kota wisata fashion di Indonesia. Dinan bercita-cita menjadikan Jember sebagai kota karnaval tingkat dunia. Tapi gara-gara COVID ini, ya, agak surut mungkin. Festival ini dikemas dengan nuansa masa kini tanpa meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Festival ini selalu mengusung tema-tema Nusantara. Tema-tema tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Festival pun dapat dengan mudah mengundang para pemuda dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan. Pesta karnaval yang sangat beragam, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari petani hingga pegawai kantor, semua turut serta dalam memeriahkan festival ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang murah dan mudah didapat di daerah Jember. Ya, ini keren, ya, mengangkat kearifan budaya lokal, ya, untuk panggung internasional.
membuat ringkasan dengan menggunakan bacaan di atas dan sumber informasi lainnya yang sesuai. Buatlah sebuah ringkasan dalam bentuk yang paling kamu sukai, misalnya berupa peta pikiran, tabel, poster, atau gambar. Ringkasanmu sebaiknya memuat hal-hal berikut ini: bagaimana modernisasi memengaruhi gaya hidup dan cara berpikir. Mungkin mind mapping lebih enak ya. Jadi modernisasi, ya, dampak modernisasi pada ya cara berpikir. Ya, mungkin modernisasi gitu aja ya, modernisasi. Mungkin ciri-ciri, ya mungkin dampak, ya ciri-ciri mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi inovasi, ya, berpikiran terbuka, ya, dampak bisa sosial, ekonomi, budaya, ya, kemudian paling tidak ini yang dari bacaannya yang nampak, ciri-ciri dan dampaknya. Contoh mungkin ya, contoh. Ya, GFC, ya contohnya yang ada di situ. Nah, menjelaskan setiap contoh pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain yang bisa didapatkan dari sumber informasi yang sesuai. Contoh mungkin GFC, ya, mungkin ada game. Ya, jadi Pak Ali itu dulu main Age of Empire ya. Sekarang ada juga ya Age of Empire. Ini adalah game di komputer. Nah, melalui game ini Pak Ali mengenal sejarah dunia. Ya, jadi belajar sejarah melalui game. Dulu Pak Ali tahu Attila the Hun misalnya, tahu tentang sejarah British, sejarah Genghis Khan, ya. Itu banyak tokoh-tokoh yang Rodrigo siapa saya di situ banyak tokoh-tokoh level dunia, ya, selevel Genghis Khan dan Attila, terus Joan of Arc itu dapat penjelasan cukup detail sambil asik bermain game. Ya, jadi kita membayangkan misalnya pelajaran sejarah kayak Majapahit, Sriwijaya, terus dalam bentuk game, pasti banyak anak yang paham sejarah nantinya. Ya, misalnya kayak berdirinya Singosari, Kerajaan Kediri, misalnya ada games yang digarap secara serius dan menarik, ya mungkin melibatkan Kementerian Pendidikan misalnya, mendanai, itu akan luar biasa. Dapat uang juga dari hasil penjualan game, ya, dapat ilmu pengetahuan yang banyak, ya, kan bisa kerjasama ya, mungkin sama game yang sudah ada atau menciptakan game sendiri, ya. Jadi inovasi-inovasi seperti itu yang kita tunggu, ya, mungkin kalian yang akan menciptakan nanti, ya, game-game. Nah, pelajaran kalau bisa dalam bentuk game, waduh menarik ya, zamannya sekarang kan teknologi. Menjelaskan contoh pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain bisa dari sumber informasi yang lain, ya. Jadi kalau kita ngegame misalnya banyak kan game-game yang kayak zombie kayak apa, itu kan secara secara ilmu pengetahuan dan sejarah kurang kita dapatkan. Ya, apalagi Grand Theft Auto kayak gitu kan mengajarkan keburukan buat kita ya, mencuri mobil. Nah, itu kan tidak baik. Misalnya selevel Grand Theft Auto misalnya, tapi itu adalah sejarah Majapahit, sejarah Tunggula Metung mengambil kekuasaan di Kediri misalnya, itu kan keren sekali ya. Kita tahu sejarah, kita juga asik. Ya, tulisan dan gambar
keseluruhan jelas dan mudah dibaca. Dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas ya. Ini bisa dikembangkan. Ini saya bikinkan sedikit ya gambaran tentang tugas tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Ya, tentu saja kalian harus membiasakan diri browsing juga di internet ya. Oke. Membuat clipping dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Kumpulkan paling sedikit satu artikel gambar dari surat kabar, majalah atau media lain. Artikel gambar yang digunakan harus menjelaskan pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia. Mungkin budaya untuk selfie, budaya untuk menampilkan, tapi kalau bisa yang positif ya, budaya untuk podcast mungkin ya. Dulu sebelum ada internet kan tidak ada namanya podcast. Budaya-budaya untuk menyampaikan pendapat di sosial media ya, itu dulu tidak ada. Nah, sekarang ada, itu bisa diangkat. Seperti yang telah kamu pahami dari artikel di atas kegiatan sebelumnya, jangan lupa mencantumkan sumbernya. Buatlah clippingmu semenarik mungkin untuk mengundang orang lain untuk membacanya. Rasanya selain dari yang paling mudah itu ya dari internet ya, dari internet di print ya, disebutkan sumbernya dari mana, detik apa, tribun apa gitu ya. Nah, dan banyak sekali kan. Atau Kompas ya, Kompas juga ada di ininya ada situsnya. Tulis kesimpulanmu tentang pemahaman yang kamu dapatkan tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat terutama di Indonesia. Pengaruh modernisasi ini yang pertama, kita lebih mudah mendapatkan informasi, lebih mudah mendapatkan informasi. Nah, terlalu mudah malah, sehingga sering kita malah dapat informasi yang salah atau hoax. Kita dulu tantangannya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi. Sekarang tantangannya bagaimana kita menyaring informasi. Ya, kita juga lebih mudah menyampaikan informasi masalahnya. Kita lebih mudah menyampaikan informasi. Ya, dan bahkan perorangan itu bisa lebih viral daripada yang didanai oleh dana yang besar. Ya, kalau kalian hari ini ya, ini video ini dibuat itu tanggal 28 Maret 2021 ya. Saat hari ini kalian lihat viral trending di YouTube ya. Di situ ada dua yang trending. Yang satu adalah Deddy Corbuzier dengan mentrendingkan catur ya sebagai pas melawan Irina ya. Dan yang kedua yang trending adalah pernikahan Aurel. Ya, yang trending pertama itu justru perorangan ya, podcast perorangan. Yang kedua didanai oleh RCTI. Itu adalah stasiun televisi yang sudah sangat mapan. Ya, ternyata tidak mampu mengalahkan yang perorangan. Artinya apa? Kekuatan sosial media, mungkin kekuatan perorangan itu bisa mengalahkan raksasa media yang sudah settle. Ya, yang trending di situ belum tentu yang didanai oleh pemodal besar. Ya. Jadi artinya apa? Kekuatan individu itu semakin kuat dalam menyampaikan informasi dan bisa diterima masyarakat. Ya. Nah, ini perubahan. Kalau dulu nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin. Seorang individu hanya seorang sendiri terus tiba-tiba mengalahkan media yang sangat besar, nggak mungkin. Tapi sekarang jadi mungkin. Nah, ini pengaruh modernisasi. Ya, pengaruh modernisasi. Kita lebih mudah mendapatkan informasi, kita juga lebih mudah menyampaikan informasi. Ya, kita juga pengaruh modernisasi, jarak antar negara secara fisik maupun secara virtual itu jadi lebih dekat ya. Jarak ya geografis ya, jarak geografis tidak menjadi halangan lagi. Halangan untuk berkomunikasi.
Ya, saat ini juga kalau kita ingin menghubungi teman, saudara atau siapapun yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, mudah. Ya. Jadi untuk keperluan YouTube misalnya seperti ini ya, Pak Ali sering koordinasi sama misalnya dari pihak Amerika sana untuk menanyakan beberapa hal. Pak Ali ngetik sekarang, sebentar sudah dijawab ya, dari Amerika misalnya, atau teman-teman yang ada di luar negeri ya, dengan mengirim pesan melalui sosial media sebentar sudah dijawab ya. Jadi jarak itu sudah, jangankan mengirim pesan, menelpon secara langsung pakai video call bisa, dan real time ya, itu kelebihan sekarang ya. Jadi sehingga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang ya. Nah, ini dampak modernisasi. Pengaruh modernisasi memang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita tidak dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong terjadinya modernisasi. Berbagai bukti perkembangan teknologi ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tempat Observatorium Bosca di Bandung. Pernahkah kamu mengunjunginya? Ya, simaklah sebuah cerita pengalaman berkunjung ke Bosca berikut ini. Oh ya, salah satu dampaknya lagi adalah WFH ya, WFH. Ya, kita bisa mengerjakan hampir semua pekerjaan dari rumah. Ya, kita bisa mengerjakan hampir semua pekerjaan dari rumah. Ya, mengerjakan hampir semua pekerjaan dari rumah. Jadi Pak Ali ini bayar listrik, mau bayar air, bayar internet, atau bekerja, semua dilakukan di rumah, tidak perlu ke mana-mana lagi. Ini kemajuan teknologi ya. Berkunjung ke Observatorium Bosca oleh Diana Caritas ya, ini yang mengarang. Oke, hari ini rombongan siswa kelas 6 di Sekolah Rima tiba di lokasi Observatorium Bosca. Lokasi Observatorium ini berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat beruntung karena cuaca cukup cerah. Biasanya langit mendung dan gerimis sepanjang hari. Maklum, bulan Oktober memang biasanya musim hujan. Observatorium hanya membuka kunjungan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Menurut para astronom yang ada di sana, pada bulan-bulan tersebut langit wilayah Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang tanpa tertutup awan. Selamat siang adik-adik, selamat datang di Observatorium Bosca. Siapa Kak Yani? Kak Yani adalah seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB yang sedang melakukan penelitian di tempat itu. Wilayah observatorium memang wilayah penelitian para astronom Indonesia. Hari ini saya akan memandu kalian untuk melihat benda yang ada di sini ya. Kakak meminta kalian untuk tidak meninggalkan rombongan selama kegiatan ini. Selain kelompok kalian, masih ada kelompok lain dari sekolah yang berbeda berkunjung ke tempat pada hari ini, jelas Kak Yani Rama. Rima dan teman-temannya mengangguk setuju lalu mendengarkan semua penjelasan yang diberikan dengan seksama. Rima dan teman-temannya mengikuti rombongan dengan tertib dan teman-temannya mencatat hal-hal menarik yang dijelaskan Kak Yani. Rima melihat beberapa teleskop yang ada di observatorium itu dan mencoba melihat gugusan bintang melalui salah satu teleskop. Rima berseru penuh kekaguman. Indah sekali, tak kusangka ada bintang sebanyak itu di langit sana. Seru Rima kegirangan, teman-teman Rima pun sangat senang. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang menangis. Rima dan teman-temannya berhenti dan mencari asal suara itu. Setelah Rima berbicara kepada Kak Yani tentang suara itu, rombongan berhenti. Kak Yani menghampiri asal suara itu. Kelihatannya suara itu berasal dari balik pintu. Kak Yani membuka pintu itu dan menemukan seorang gadis kecil berseragam sama dengan Rima terduduk menangis terseduh-seduh. Agatha, seru Rima, mengapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu mengikuti rombongan Butika? Tanya Rima kepada teman satu sekolahnya.
Agatha memang tak sekelas dengan Rima, tetapi mereka sama-sama kelas 6. Agatha seharusnya ikut rombongan Butika, wali kelas mereka. Oh Rima, terima kasih telah menemukanku. Aku pikir aku tidak bisa pulang kembali ke sekolah. Tadi aku pergi ke toilet dulu sebelum rombonganku berangkat. Karena terburu-buru aku tidak sempat beritahu Butika dan teman-teman lainnya. Aku sedang ke toilet. Ketika aku kembali lagi mereka sudah tidak ada, jelasnya sambil terseduh. Jangan khawatir Agatha, Kak Yani akan mengantarmu kembali ke rombonganmu ya. Kak Yani sudah menghubungi pemandu kelompokmu dan memberitahu kalau kamu berada di sini. Di sini aman kok, kamu tidak perlu khawatir, hibur Kak Yani. Terima kasih Kak Yani. Lain kali aku harus memberitahu teman lain kalau aku sedang meninggalkan rombongan untuk keperluan tertentu, kata Agatha masih bersedih. Rima mengajak temannya ke bagian belakang ruangan dan membagi minuman agar Agatha tenang. Rima bersyukur temannya itu sudah tenang di dalam hati. Ia bersyukur karena diingatkan oleh peristiwa ini. Bisa saja Kak Rima melakukan kesalahan yang sama. Ya, bisa saja Rima melakukan kesalahan yang sama ya dengan Agatha. Ya, karena ke toilet lupa memberitahu, akhirnya ketinggalan rombongan. Berdasarkan cerita fiksi di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Bagilah cerita di atas menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Lalu gambarlah peristiwa penting yang menjelaskan isi bagian awal, tengah, dan akhir. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kamu buat. Gunakan diagram berikut ini. Judulnya, ya, kalau judul ini paling mudah kita dapatkan, berkunjung ke Observatorium Boscha. Ya, berkunjung ke Observatorium ya, pengarang Diana Caritas kalau nggak salah ya. Kita lihat, siapa tahu Pak Ali salah. Diana Caritas, betul. Diana Caritas. Bagian awal, tengah, dan akhir. Kalau kita lihat cerita, bagian awal adalah rombongan siswa kelas 6 tiba di lokasi Observatorium Boscha. Pada intinya ini. Ya, ini bagian awal. Ya, bagian tengahnya dijelaskan ya. 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 Bagian tengahnya ada teman yang menangis ya, mendengar suara menangis bagian tengahnya. Ya, ternyata Agatha tersesat, terus Agatha ditemukan. Ya. Bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian cerita di atas menjadi 3 bagian. Berilah keterangan pada gambar dan berilah keterangan pada setiap gambar yang kamu buat. Kasih gambar juga ya. Awal mungkin mereka tiba di observatorium ya. Kita gambar observatoriumnya. Ya, seperti ini. Oke, sederhana saja gambarnya ya. Ya. Tiba di observatorium ya, kemudian ada teman yang tersesat menangis ya, tertunduk gitu ya, duduk ini ada teman yang terduduk, gambarnya begini. Kalau gambar itu dimulai, jangan rambutnya dulu sebentar. Jadi yang penting kerangkanya dulu ya. Mungkin dia baru kita kembangkan gambaran secara umumnya. Dia menangis ya, terus akhirnya bisa ditemukan ya, mungkin dia ditemukan kembali ke grupnya ya di sini
diantar oleh kakak yang dari ITB itu ya. Jadi sketnya seperti inilah kurang lebih. Oke, di sini mungkin anak yang lain. Oh, di sana, jangan khawatir. Oke, jadi yang pertama ya, Rima dan kawan-kawan tiba di observatorium ya. Rima dan kawan-kawan tiba di observatorium. Tiba di observatorium Bosa ya. Agatha ya, Agatha ya, terpisah dari kelompoknya. Terpisah dari kelompoknya dan menangis. Kemudian Agatha dikembalikan pada kelompoknya ya. Dibantu Kak siapa sih tadi? Coba. Kak Yani. Kak Yani dibantu Kak Yani untuk kembali ke kelompoknya. Kak Yani kembali ke kelompoknya. Oke. Jika kamu menulis cerita di atas, dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagaimanakah yang ingin kamu ubah? Akan tetapi seperti apakah cerita di atas yang kamu ubah? Coba untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut ini. Ya. Ini terserah kreativitas kalian ya. Bagian mana yang mau diubah? Ya, misalnya mungkin Rima yang tersesat ya, mungkin Rima tersesat ya. Misalnya tersesat karena Rima yang tersesat ya. Jadi menceritakan proses tersesatnya ya. Karena tiba-tiba ingin ke toilet dan setelah keluar dari toilet kesulitan menemukan kelompoknya, misalnya kesulitan mencari kelompoknya ya. Jadi mungkin digambarkan ya bagaimana dia bersedih sampai menangis, jangan-jangan nggak bisa pulang kan gitu ya. Oke, tapi dari sisi Rima ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Peluncuran satelit ke luar angkasa telah dimanfaatkan manusia untuk menyebarkan informasi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai cara kreatif masa kini. Bacalah artikel tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan berikut dengan seksama. Tradisi ngayah di masyarakat Bali. Kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan telah menjadi norma yang diturunkan dari nenek moyang. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari di kalangan masyarakat tradisional yang tetap terpelihara dan dianggap penting yakini. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan masyarakat Bali. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama, seperti gotong royong ya. Tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan keagamaan, ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan keseharian. Saling berbincang, menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja merupakan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong-menolong dan bermasyarakat. Ngayah juga berarti menyumbang, tidak hanya menyumbang secara materi. Ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan. Di setiap acara keagamaan yang dilakukan bersama-sama, setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya, baik secara materi maupun tenaga untuk mensukseskan acara tersebut. Ya, kalau di Jawa Timur ya itu namanya rewang. Ya, ngayah itu rewang mungkin ya.
rewang. Jadi kalau ada tetangga atau saudara atau siapapun yang sedang hajatan, ya langsung kita secara sukarela membantu, itu namanya rewang. Ya. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan artikel di atas, bersama dengan teman sebangkumu, cobalah untuk mencari tahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan juga bagaimana peristiwa-peristiwa itu berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Ya, sekali lagi, ya, bersama teman sebangkumu, cobalah mencari tahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jelaskan bagaimana peristiwa itu berhubungan dengan sila Pancasila. Tuliskan hasil diskusimu pada lembar kertas, lalu bacakanlah secara bergiliran dalam kertas. Tempelkan dalam diskusimu papan, ya, di papan tulis, ya. Melanjutkan ini tadi, rewang, ya. Rewang ini adalah budaya masyarakat Jawa, ya. Saya nggak tahu di masyarakat yang lainnya, mungkin kalau Jawa ada rewang, ya. Ya, rewang adalah budaya masyarakat Jawa. Ya, mungkin masyarakat lain ada tapi namanya beda, ya, kayak di Bali itu ngayah ternyata, ya. Yaitu membantu saudara, ya, membantu saudara atau tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Bisa itu mungkin pernikahan atau sunatan, ya, dan lain-lain. Hajatan-hajatan seperti ini tentu butuh tenaga yang besar untuk masak makanan yang banyak, dan secara sukarela bahkan tanpa diminta, ya, tetangga itu berdatangan ke rumah orang yang punya orang yang punya hajat itu untuk membantu, dan itu sudah menjadi tradisi, ya, di kampungnya Pak Ali, ya, seperti itu. Namanya rewang, tanpa minta dibayar, paling dapat makan itu aja, sarapan pagi-pagi, itu aja. Bersama dengan teman sekelompok lain, carilah artikel-artikel di majalah atau surat kabar yang menjelaskan tentang peristiwa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat kita. Lakukan penelaahan terhadap peristiwa tersebut dan hubungkan dengan sila-sila Pancasila yang berhubungan dengan usaha meningkatkan persatuan kesatuan bangsa. Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas. Oh ya, ini yang sesuai Pancasila, ini adalah sila 5, ya, gemar melakukan kegiatan. Sila 2 dan sila 5 ini sesuai dengan pengamalan, ya, terutama sila 2 dan sila 5 dengan pengamalan. Yang paling utama sila 5, sila pengamalan sila 5 Pancasila, ya, gemar menolong, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, nah itu sila 5 Pancasila. Sebenarnya semua sila ada. Sila 1 kan tanpa pamrih keikhlasan, itu sila 1. Sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah adab yang bagus. Sila 3 persatuan, ya, untuk persatuan juga. Jadi semua sila, ya, pada dasarnya semua sila terwakili. Kelima sila bisa terwakili dari kegiatan tersebut, ya, karena semua sila ada di situ, bisa kita tumbangkan dalam keadaan rewang ini, ya. Presentasikan di depan kelas. Pernahkah kamu membayangkan jika hidup sama seperti ketika orang tua atau kakek hidupmu dulu? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjalani semua itu? Apakah sikap dan keterampilan itu masih diperlukan pada saat kamu menjalankan kegiatan sehari-hari di masa ini? Ya, sikap dan keterampilan ini adalah ini, ya, berbagi, ya, kemudian sikap, ya, saling menghormati, ya, dan mengikuti teknologi, ya, mengikuti perkembangan teknologi, ya. Apakah sikap keterampilan itu masih berlaku? Iya, masih masih,
Ya tentu saja Mas ya, kita harus selalu bisa berbagi, saling menghormati, saling menolong, toleransi, ya toleransi. Ya, ini tetap tepos liro, ya, itu tetap ya. Diskusikan dengan orang tuamu peristiwa dan kegiatan apa saja yang pernah terjadi di lingkunganmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat kamu tinggal. Ya, jadi ya kerja bakti, rewang, maksud ya rewang. Ya, rewang itu artinya membantu dalam bahasa Indonesia, membantu dengan sukarela. Ya, budaya rewang. Rewang artinya sendiri adalah teman. Ya, rewang itu teman. Kemudian gotong royong. Ya, gotong royong lebih membangun jembatan, membangun rumah gitu ya. Kita menyebutnya gotong royong. Kalau rewang itu lebih pada hajatan. Ya, hajatan. Nah, oke. Untuk pembelajaran 4 kita akan diskusikan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.